Buletin Dakwah Kafah, edisi 137, 23 Sya'ban 1441 Hijriah, 17 April 2020 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Tingkatkan ukhuwah di tengah wabah. Pandemi COVID-19 masih terus menyelimuti dunia. Menurut laporan Johns Hopkins University pada 13 April, ada sekitar 1,8 juta lebih penduduk dunia terpapar virus corona, dengan sekitar 114.000 korban meninggal. Di tanah air hingga 14 April, jumlah korban terinfeksi mencapai 4.839 positif, 426 sembuh, dan 459 meninggal. Sumber tirto.id. Wabah yang sudah menyebar ke 93 negara juga mengancam sektor ekonomi. Banyak keluarga kehilangan pendapatan. Aktivitas perekonomian terancam lumpuh. Sejumlah perusahaan menghentikan usahanya. Ada yang sementara waktu, bahkan ada yang bangkrut. Krisis ekonomi. Pandemi COVID-19 memukul banyak sektor usaha manufakturin, wisata, restoran, perhotelan, transportasi, dan lain-lain. Banyak perusahaan yang menghentikan usahanya karena khawatir menyebab virus corona. Mereka akhirnya merumahkan para pekerja, bahkan banyak yang mem-PHK para karyawannya. Di tanah air, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan B. Satrio Lelono mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan mencapai 2,8 juta. Lonjakan PHK dan pekerja dirumahkan adalah dampak ekonomi akibat pandemi corona. Berdasarkan data Kemenaker, 212.394 pekerja dari sektor formal terkena PHK. Pekerja formal yang dirumahkan sebanyak 1.205.191 orang. Sektor non-formal, Kemenaker mencatat sekitar 282.000 orang tak memiliki penghasilan. Angka di atas bisa saja lebih sedikit dibandingkan jumlah sebenarnya. Pasalnya di tanah air banyak warga yang bekerja di sektor informasi seperti pedagang kaki lima, pedagang keliling, dan sebagainya. Pandemi COVID-19 memang membuat perekonomian warga terpukul jatuh. Masa pagebluk ini membuat banyak warga kesulitan mencari nafkah, terbelit utang, serta terancam kelaparan. Mereka yang semula punya mata pencaharian menjadi terjepit, yang sudah sulit makin terbelit. Sabar itu mulia. Kondisi yang tengah dihadapi umat hari ini persis sebagaimana yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Sungguh aku akan kami uji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, serta kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Karena itu gembiralah orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut Allah menggunakan lam dan nun taukid pada frasa la nabluwannakum. Ini menunjukkan kepastian ujian bagi kaum muslim. Allah Subhanahu wa taala berhendak menguji mereka dengan ragam musibah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dari hadis riwayat Bukhari muttafaqun alaih, perumpamaan seorang mukmin bagaikan pohon yang selalu diterpa angin yang mengguncangkan dirinya. Seorang mukmin akan senantiasa ditimpa dengan ujian. Imam Syarf ad-Din An-Nawawi memberikan penjelasan tentang maksud hadis di atas. Para ulama berkata, hadis itu bermakna bahwa orang mukmin akan banyak mengalami kepedihan pada badannya, keluarganya, ataupun hartanya. Namun hal itu justru menjadi pelebur kesalahan-kesalahannya dan meninggikan derajatnya. An-Nawawi, Sahih Muslim bin Syar An-Nawawi. Meski demikian, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan hambanya didera ujian musibah tanpa tuntunan. Allah Subhanahu wa taala mengajari hambanya untuk senantiasa bersabar saat dihantam musibah. Orang-orang sabar akan mendapatkan petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah ayat 157. Kesabaran adalah sebagian tanda ketakwaan hamba kepada Tuhannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Kesabaran menempati kedudukan yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Iman Al-Hasan Al-Basri rahimahullah
31-110 Hijriah berkata, kami telah mendapatkan ujian sebagaimana orang lain. Kami tidak melihat sesuatu pun yang lebih bermanfaat daripada sabar. Dengan sabar itu segala persoalan dapat diobati. Carikan solusinya. Tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih luas kenikmatannya daripada sabar. Abdullah Majid bin Muhammad Al-Hanani An-Naqsabandi Al-Hada Al-Wadiyah halaman 198. Mereka yang tertimpa musibah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar selalu mengingatnya dengan mengucapkan kalimat istirja sebagai tanda ridho atas hilangnya harta, keluarga dan lain-lain. Sebabnya hakikatnya semua yang ada pada kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setelah seorang muslim ditimpa musibah lalu mengucapkan kalimat seperti yang Allah perintahkan, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibahku dan beri pengganti untukku dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Melainkan Allah akan memberikan dia pengganti yang lebih baik." Hadis riwayat Muslim. Empati dan kasih sayang. Musibah yang menimpa sebagian saudara seiman sepantasnya memunculkan rasa kasih sayang dan jiwa tolong-menolong pada sebagian muslim yang lain. Demikianlah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Itulah ciri setiap hamba yang ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran surat Muhammad ayat 48. Begitu pentingnya kasih sayang kepada sesama muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengingatkan bahwa tanpa kasih sayang maka tak sempurnalah keimanan seseorang mukmin. Tidaklah sempurna iman seorang dari kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wujud kecintaan pada sesama muslim adalah dengan memberikan perhatian, bantuan dan doa. Memberikan bantuan dan perhatian pada sesama muslim memiliki kemuliaan amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Amalan yang paling Allah cintai adalah membahagiakan orang muslim, mengangkat kesusahan dari dirinya, membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan lebih aku cintai daripada beritikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Hadis riwayat At-Tabrani. Amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis di atas adalah amal yang sangat dinanti oleh banyak muslim pada masa pagebluk ini. Betapa banyak muslim yang berduka karena musibah ini. Mereka ditimpa kesusahan, kelaparan dan utang yang sulit dibayar karena mereka kehilangan pendapatan. Dalam kondisi semacam ini kita diingatkan oleh sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menghilangkan kesusahan dunia dari seseorang muslim, pasti Allah menghilangkan dari dia kesusahan pada hari kiamat. Siapa saja yang memudahkan urusan seorang yang kesulitan, khususnya dalam masalah utang, pasti Allah Azza wa Jalla memudahkan bagi dia dari kesulitan di dunia dan akhirat. Siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan, tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan sampai ke lambungnya, padahal ia orang yang kenyang itu tahu. Hadis riwayat At-Tabrani. Umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bukanlah umat yang egois, yang mementingkan diri sendiri tanpa peduli pada sesama. Hati seorang muslim seharusnya tergetar untuk menolong saudaranya yang kesusahan. Namun demikian, pihak yang paling bertanggung jawab atas kehidupan rakyat tertentu adalah para pemimpin. Mereka harus bekerja keras bukan saja menanggulangi bencana wabah penyakit, tetapi juga menjamin kebutuhan hidup masyarakat. Negara harus mengutamakan keselamatan jiwa rakyat ketimbang berbagai program pembangunan, apalagi investasi asing. Inilah yang diingatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pemimpin masyarakat adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Muslim.
Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari negeri-negeri kaum muslim, menyelamatkan umat Muhammad SAW, menghilangkan para pemimpin zalim serta bersegera mengganti mereka dengan para khalifah yang adil dan sesungguh-sungguh berkhidmat mengurus umat dengan menerapkan syariatnya yang agung. Hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan kalian, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Bumi Allah luas, sungguh hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberi pahala tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.